Iba opo tolake wong kang den paksa. La tolaku mukrohin ora tumiba opo tolake wong kang den paksa. Dipaksana bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Si Zaid dipaksa dengan tanpa hak ya. Dengan tanpa kebenaran dipaksa untuk menceraikan istrinya. Maka tolak yang dijatuhkan itu tidak jatuh, tidak sah. Dipaksanya bimahzurin kelawan perkara kang den wedeni. Bimahzurin kelawan perkara kang den wedeni. Dipaksa dengan sesuatu yang menakutkan. Munasibin kang munasabah. Munasibin kang munasabah. Yang munasabah ada yang masuk akal. Ayo Zaid, kau ceraikan istrimu, misalkan. Kalau tidak diceraikan, maka kau akan aku penjara yang lama, gitu. Itu merupakan mahdzur yang munasib, sesuatu yang menakutkan yang memang sesuai, gitu tuh masuk akal. Kang habsin seperti dan bui, towilin kang suwe. Nah, ketika menceraikannya itu dipaksa, kemudian akhirnya dia menceraikan istrinya, maka tidak jatuh tolak ya. Kaza wa kaza laniku kaya iki habsin tawilin. Wa kaza laniku kaya iki habsin tawilin qalilun utawi kang setitik. Qalilun utawi tolak kang apa utawi kang setitik, atau diancam dengan penjara yang tidak lama ya, tetapi lizi muruatin kada wong kang anduweni muruah. Lizi muruatin kada wong kang anduweni muruah, tapi si Zaid itu ada orang yang punya wibawa ya, tentunya kalau di penjara wibawanya akan hancur. Ya udahlah, kalau begitu mah saya ceraikan istri saya karena terpaksa. Maka jatuh tidak tolaknya? Tidak jatuh, karena itu tolak orang yang dalam keadaan terpaksa karena diancam akan dipenjara. Memang di penjaranya tidak lama, tetapi dia adalah orang yang berwibawa. Wasop adin landen cabok, landen apa? Lan wasop kehabisun tawilun wa kadza qilun lidzimun wasop atun lan sak tabokan. Lan sak tabokan atau diancam dengan tabokan. Ayo berikin ceraikan istri kamu, kalau tidak awas tak tabok. Nah itu. Tapi sodikinya juga ada orang yang berwibawa misalkan, ya kan memalukan itu ditabok di depan umum. Lahu kadwe si zi muruatin bil malail ala ing dalam perkumpulan. Bil malail dalam perkumpulan atau dalam tempat kang ramu. Bil malail ala dalam perkumpulan. Nah itu. Atau ancamannya cuma ditabok ya, awas lamun tidak menceraikan istrimu tegang plengki misalnya gitu. Itu cuma digamplong, cuma ditabok, tapi itu dia ada orang yang berwibawa dan itu misalkan ancaman menaboknya di tempat yang ramai, maka akhirnya dia ceraikan istrinya ya, maka tolaknya itu tidak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaitla bi malilan kaya ngerusak harta. Wa kaitla bi malilan kaya ngerusak harta yadiku kang rupek. Yadiku kang rupek.
kang rupek apa mal alai ngatasé si mukroh, alai ngatasé mukroh, atau ancamannya itu berupa pengerusakan terhadap harta, di mana dengan dirusaknya harta maka orang tadi akan menjadi kesulitan ya, maka itu kemudian dia menceraikan istrinya, maka tolaknya tidak jatuh karena dia terpaksa. Nah bi khilafi nahyi khamsati darahima, berbeda kelawan umpamane 5 piro-piro dirham. Kalau berbeda kelawan umpamane 5 piro-piro dirham, mangrifai diancam, ayo ya ceraikan istri kamu. Tuh, Teh Cindi ceraikan. Kalau tidak, awas, uangmu yang sebanyak 5.000 rupiah akan saya rampas. Kira-kira jadi rupak nggak itu dengan hilang uang 5.000? Ya enggak lah gitu. Lalu kata Rifai, baiklah kalau begitu, saya ceraikan istri saya dengan tolak 3. Disuruh 1 malah 3, ya itu sih memang dia memang sentimen. Tidak pengen menceraikan istri, nah itu ya jatuh kalau itu mah, karena ancamannya itu tidak sesuai dengan tolak. Itu 5 dirham itu tidak menjadikan dia kesulitan atau tidak menjadikan dia miskin. Pihak emosirin lan hake wong kang sugih. Misalkan 50.000 atau lah jangan 50.000, tapi dianya orang kaya, itu kan jelas tidak ada artinya uang 50.000 bagi orang yang kaya. Kemudian wasyaratul ikrahi lan utawi sarate maksa. Wasyaratul ikrahi lan utawi sarate maksa iku kudratul mukrihi, kuasane atawa mampune wong kang maksa. Iku kudratul mukrihi, mampune kuasane te mampune wong kang maksa. Syarat paksaan ya. Tadi kan paksaan yang Bapak yang tidak membuat tolak jatuh ya. Tadi kan dengan sebab dipaksa maka tolak tidak jatuh. Nah, tapi syarat paksaannya itu yang gimana? Syaratnya ya. Iku kudratul mukrahi, kuasane wong mukrih dihargai. Iku kudratul mukrihi gitu. Jadi lamun baca kitab harus sering diperhatikan ilmu nahwunya gitu. Kayak supir yang sedang nyetir itu di jalan itu betul-betul diukur gitu ya. Refleks. Iku kudratul mukri. Ya, ro-nya dibaca kasrah. Kalau belum lancar nahwunya dihargati aja yang sebelum ujung ya. Kalau yang ujung mah tidak usah dihargati karena pasti dibaca jar kalau itu Pak. Iku kudratul mukrihi, mampune ada kuasane wong kang mangsa. Mampu apa ala tahqiqi. Nah, tahqiqi mah perlu dibaca tidak harus dihargati lagi karena sudah jelas dibaca jar karena kemasukan ala tahqiqi ma ingatase nyatakan perkara. Ala tahqiqi ma ingatase nyatakan perkara. Syarat pemaksaan adalah mampunya orang yang memaksa, yang mengintimidasi untuk membuktikan apa yang dia ancam, untuk membuktikan ancamannya maksudnya. Ala tahqiqi ma ingatase nyatakan perkara haddada kang meden-medeni sapa si mukrih. Nah, kade haddada akan meden-medeni sapa mukrih bihi klabiha ing mukrah, maka maful ing mukrah tamu kono karo make harkat ora dibaca bata. Haddada kang meden-medeni sapa mukrih ing mukrah. Bihi kelawan ma ajilan hale cepet-cepet atau hale cepet-cepet. Apa maksudnya? Jadi si mukrih, mukrih teh orang yang memaksa, yang anu maksa teh mampu pikeun membuktikan ancamanna ajilan dengan cepat. Misal contohnya, ayo ceraikan istri kamu. Kalau tidak awas tak pukul irang. Wah, itu bari orang yang mengancamnya itu mampu untuk membuktikan ancamannya ajilan dengan cepat ya.
karena memang dia adalah orang yang kuat misalkan dan lain sebagainya. Atau misalkan awas kalau tidak kamu penjara. Nah kebetulan orang yang mengancamnya sebagai aparat pemerintah mampu untuk membuktikan ancamannya. Nah itu syarat pemaksaannya itu harus si mukrihnya harus mampu untuk membuktikan atau menyatakan ancamannya. Gitu. Kenapa dia mampu membuktikan ancaman? Biwilayatin kelawan sebab muasani. Biwilayatin kelawan sebab muasani. Karena dia jadi pemerintah, penguasa. Autaghallubin atau menang. Autaghallubin atau karena menang atau karena dia menang atau kuat. Ya, kuat dia sehingga mampu untuk membuktikan ancamannya gitu. Nah, satu. Yang nomor kedua wa ajzul mukrahi diharapkan. Wa ajzul mukrahi lan apa wong kang den paksa. Wa ajzul mukrahi lan apa wong kang den paksa. Andap'ihi saking nolak nonton mukroh, andapnya saking nolake mukroh. Mana andapihi saking nolak andapihi andapihi saking nolak mukrih diharapkan. Anda bisa apa? Nolak mukrih. Wa ajazul mukrahilan apa sih wong kang den paksa andapi saking nolak mukrih diartikan andapi saking nolak mukrih dibaca kasar. Apa terjemahnya? Dan lemahnya orang yang dipaksa andapi dari melawan si mukrih, melawan orang yang memaksa. Mang Rifa itu kalau melawan orang yang memaksa itu dia nggak mampu karena orang yang memaksa ada punya wilayah, punya kekuasaan atau taghallub. Dia ini seorang preman, orang yang kuat gitu ya. Sahawakan wa gafrok, juga banyak pasukannya. Saya kalau melawan ya celaka nih saya. Nah, ajzul mukrah, lemahnya orang yang dipaksa untuk melawan orang yang memaksa. Bifirorin kelawan Melayu. Bifirorin kelawan Melayu. Rek lompat ke mana gitu. Ayo nih ceraikan istri kamu. Kalau tidak awas ya. Awas, kamu lihat ini apa? Bogem saya sudah saya asah, ya kan, sudah saya latih. Ya. Nah, tapi kalau mau melarikan diri juga nggak mungkin ya. Awis dighasatin atau jaluk tulung atau minta tolong. Yang diancamnya Mang Ikhwan, yang mengancamnya preman tinggi besar. Banyak kan bisa, wah mau tolong kamana istighosa. Awis dighasatin atau jaluk tulung. Wa zanulan yang kane simukro. Wa zanulan yang nanilan yang kane simukro. Dan simukro, apa mukro teh? Orang yang dipaksa punya zon. Apa zon teh? Punya dugaan. Apa dugaannya? Annahu sa temene mukro iku inim tanah alam nyegah sapa si mukro iku inim tanah alam nyegah sapa si mukro lamun si mukro teh ngalawan atau membangkang cerai istrimu lalu melawan membangkang wah tidak saya akan dipukul tidak saya akan disiksa tidak saya akan dipenjara. Fa'ala maka kami gawe sapa mukrih. Awas ya. Siapa boleh? Fa'ala maka kami gawe sapa mukrih. Maka orang yang memaksa, yang mengintimidasi dia pasti akan melakukan
Maing barang hawa pakang meden-medeni Maing barang hawa pakang meden-medeni sapa mukrih kang meden-medeni sapa mukrih hu ing mukrah bihi kelawan ma di lemah haddada najizan hale lestari kalau si mukrah orang yang dipaksa melawan maka in tanah dia melawan membangkang maka si mukrih orang yang memaksa orang yang mengancam pasti dia akan fa'ala ma khawafahu dia akan melakukan apa yang telah dia ancamkan dia akan melakukan aksi ancamannya secara langsung. Nah maka tolak yang kemudian dijatuhkan oleh orang yang dipaksa tidak jatuh karena dia dalam kondisi terpaksa dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Jadi atu fala yatahaqqaqu mangka orang nyata fala ajazu apa sih? Fala yatahaqqaqu mangka orangnya tau fala jazu apa maka tidak dinyatakan lemah tidak dianggap lemah biduni jutima'i dzalika kelawan tanpa kumpul mengkonon kudrah kelawan tanpa kumpul mengkonon kudrah dari kudrah wa syartul ikrahi kudratul mukrihiyana biduni bi kelawan duni tanpa ijtima' kumpul zalika mengkon kudratul mukrihi ketemu ala tahqiqi ma haddada bihi ajilan ilaih kuliah segala sekabehane dalik maka tidak dianggap lemah kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi kalau dianggap tidak lemah maka nanti berarti cerainya tolaknya sah kalau lemah kalau tidak lemah wala yusyaratu lan ora den syaratakeun apa tauriyah tidak disyaratkan harus tauriyah naon tauriyah teh tauriyatun tud'a biha min lima urida ma'nahul ba'idu minhuma tauriyatun tud'a biha min lima urida ma'nahul ba'idu minhuma itu kata tauriyah kan kita ilmu balaghah ayat matak balaghana kudu leko ilmu nahu singkat tahu ilmu arus singkat terus ilmu faraid kakeri lamun ayat itu yang ajana kudu ngalwat dawim ala daraji la tufariku ilmu bidaraji koma wartaba Bismillahirrahmanirrahim. Tauriyah tabi'ayan wiya kelawan yentanian sapa si mukra. Kelawan yentanian sapa mukra ghaira zaujatihi ing saliyane jauzahe mukra. Ing saliyane jauzahe mukra. Jadi tauriyah itu nu diomong-omong pemajikan tapi dia niatkan selain istri. Saya ceraikan misalkan Fatimah. Nah sambil dia niatkan bahwa Fatimah itu adalah Fatimah orang lain bukan Fatimah istri. Nah nggak usah tauriyah itu nggak apa-apa, nggak pakai taurihan juga. Ya kenapa? Karena
tolaknya orang yang diintimidasi dengan benar, dengan biar hakim dengan tanpa hak, itu tidak jatuh, nggak apa-apa. Udah dicerai, lalu istrinya misalkan bisa melarikan diri, bisa bisa kumpul lagi dia dengan istrinya, ya silakan malam harinya hubungan suami istri boleh, karena itu tolaknya belum jatuh. Tapi tadi syaratnya apa? Syaratnya tolaknya tidak jatuh bagi orang yang dipaksa, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi. Nomor 2, ajzul mukrahi an daf'ihi bi firasin awis yaghasa. Syarat ketiga, wa dhannuhu annahu in tana'a wa ala ma hadda ma khawwafahu bihi najizan. 3 syaratnya. Kalau yang 3 syarat tadi telah terpenuhi, maka kemudian dia menceraikan istrinya, maka cerainya, tolaknya tidak jatuh. Jadi dia tidak perlu melakukan tauriyah dengan menghendaki selain istrinya. Paham ya? Au yaqula tawa yen tangucap sapa si jawziron hale alon-alon akibahu sawise akibahu lam ngiring-ngiringe tolak, akibahu ilm ngiring-ngiringe tolak. Kumaha ngucapna insyaallah. Atau dia misalkan mengatakan insyaallah sesudah tolak, itu enggak usah ada bahasa-bahasa gitu. Terus tolak we tolak gitu. Da kadarnya tolakna mau jadi. Faiza qasada maka lamuna nalikane faiza qasada maka nalikane ja. Kumaha lamun ayo ceraikan istrimu, kalau tidak awas kamu akan saya penjara. Dan itu orang yang mengancamnya betul-betul akan memenjarakan Rifai. Rifai juga tidak mampu untuk melawannya karena dia adalah kepala seorang pemerintah misalkan. Dan Rifai punya dugaan ini tana'an fa'ala ma khawafahu bihi najizah. Kalau dia melawan pasti ancamannya akan dibuktikan. Akhirnya Rifai menceraikan sang istri. Tapi ketika menceraikan qasada al-iqa' tolak. Kabarnya Rifai itu malah bermaksud menjatuhkan tolak. Ya. Ayo nih ceraikan istri kamu, kalau tidak diintimidasi nih. Lalu Rabi'ah menceraikan istrinya, ya sudah saya menceraikan istri saya, tapi sambil niat menjatuhkan tolak. Nah itu sih jatuh kalau dia diniati dengan itu mah gitu ya. Faida qasada maka nalikane neja sapa mukrahu wong kang den paksa aliko ing nibaken tolak. Lamun pas keur nolak teh bari niatan nolak pamajikan cet Mang Rifai dina hatena kabeneran urang geus teu bogoh ya. Pamajikan ka pamajikan teh aya nu ngancam pisan, sakalian we niat ngajatohkeun tolak. Waqa'a maka tumi baobo ya kamal jadi ya diniatan gitu. Kama iza ukriya kaya oleh nalikana den paksa sapa si mukrah. Kama idza ukriya kaya oleh nalikane den paksa sapa si mukrah bihakin kelawan hak. Seperti halnya ketika seseorang dipaksa dipaksa dengan hak. Dipaksa dengan hak. Dipaksa karena kebenaran. Ayat fa innahu yaqum usul. Ayat fa innahu yaqum alaihi. Seseorang dipaksa tapi paksanya benar. Lalu dia karena dipaksa dia jatuhkan tolak, maka tolaknya jatuh ini. Kaan kola kaya yentang ucap sapa mustahikul qawadi wong kang ngahakiki sapa mustahikul qawadi wong kang ngahakiki tolik jauh jataka tolik nolaka sapa sira nolaka sapa sira jauh jataka ing jauh sira. Ayo ceraikan istri kamu. Wa ila lan lamun tauranana tolik jauh jataka. Kalau tidak apa sih? Tolak tu kamaka nolak sapa ingsun
tolak tuka mana kotal tuka maka mateni sapa ingsun ka ing sira. Ayo ceraikan istrimu, kalau tidak kotal tuka bikot lika abi, maka aku akan membunuh kamu karena engkau telah membunuh bapak saya. Jadi saya akan mengkhianatmu karena engkau telah membunuh bapak saya. Ini diancam. Tapi ancamannya ancaman yang benar, karena memang Rifai itu telah membunuh ayahnya orang yang memaksa. Jadi orang itu keluarganya berhak untuk mengkhianatnya. Au qala tawa ngucap sapa rajulun wong lanang li akhara kadue wong ngene. Atau seseorang berkata kepada orang lain, talik nolaka sapa siraha ing zaujah. Ya cek rapi dawak nempadak dah mengancam kasaha ka ikhwan cerai siapa majikan mana ini. Aula abdulan naka godan atawa yakti mateni temenan sapa ingsun, atawa yakti mateni temenan sapa ingsun ka ing sira godani dalam besok iki. Ayo balik ceraikan ha istrimu, aula abdulan naka atau sungguh aku akan membunuhmu godan besok hari. Nah kemudian Fatolako maka menolak sapa ahor bayaku maka tumiba opo tolak bihimai dalam surat ini. Maka dalam kedua contoh tadi jatuh tolak dari dan pemaksaan dengan benar. Bihimai dalam surat ini ayat suratul qawadi tapi suratil wa'di bil qatli fil mustaqbali. Coba perhatikan ya. Nih kata apa nih? Wan talikha aula ketulan naka godan. Perhatikan. Rifai ngomong dia, Rifai Habib ngomong gini, ceraikanlah istrimu atau kalau tidak aku bunuh engkau besok. Nah kalau besok bisa nggak kira-kira ikhwannya lari dulu? Bisa tidak? Ya bisa, kan besok dibunuh Nabi atuh. Tiba-tiba ikhwan itu nurut, malah menceraikan istrinya, jatuh tidak talaknya? Jatuh sama datang yang jalan ya. Kenapa kan cek tadi oke syarat pemaksaan itu harus bisa dibuktikan ajilan secara langsung. Ayo besok kan berarti besok, berarti bukan langsung ya. Nah, maka ketika seseorang mengancam orang lain, ayo carikan istrimu, kalau tidak aku bunuh kau besok. Besok dibunuh nanya, enggak itu begitu Maya. Tapi jangan diceraikan. Kalau sampai menceraikan, fatalaqo fayaqau fihi maka jatuh tolak. Jatuh dalam kasus tadi ayat suratul wa'di bil qatl tapi fil mustaqbal, dalam kasus ancaman dibunuh pada zaman yang akan datang. Atau dalam kasus kawan, apa kawan itu dalam kasus kisos ya, seperti misalkan kata seseorang, ayo ceraikan istrimu, kata kita, wan ceraikan istrimu, kalau tidak maka saya akan mengkisosmu, membunuhmu karena engkau telah membunuh bapak saya. Nah itu kemudian diceraikan. Maka dalam pemaksaan yang benar, kasus kawan seperti dalam kasus kawan, kasus kisos, maka itu cerainya itu dianggap jatuh fa'innahu yaqa'u. Wa bisarihin lan bisarihin kelawan segot sareh. Tolak teh segotna aya nu ngagunakeun segot sareh dibagi dua berarti. Yaqa'u bisarihin muta'alliq ta'alluq kepada yaqa'u, tolak bisa terjadi bisarihin kelawan segot kang soreh. Nah itu bisorehin kelawan segot kang soreh wahwa utawi segot soreh teh iku ma barang laya tamilu kang ora ihtimal apa zahiru zahirema apa zahiru zahirema khairu tolak ing salian tolak. Naon segot soreh teh adalah sesuatu yang tidak ihtimal zahirnya kepada selain tolak. Jadi zahirna lapat nuduhkeun kana makna tolak tidak menunjukkan kepada makna selain
tolak. Mana seperti mana contohnya? Kamu mustaqil tolakin kayak mustaqil tolak. Kamu mustaqil tolakin kayak mustaqil tolak. Seperti lafaz yang dimustaq dari mana? Akar kata tolak. Maka itu tidak bisa menunjukkan selain tolak. Kalau misalkan suami mengatakan anti tolikun, tolik itu kan diambil daripada tolak, maka langsung jatuh. Itu disebutnya syarat sore. Namun syarat sore itu sesuatu yang tidak menunjukkan kepada selain tolak. Jadi hanya menunjukkan pada mana tolak. Tidak bisa kita mengelak, saya tidak menceraikan istri saya. Tadi saya bahas anti tolikun, tertolak. Jadi kalau bahasa tolak tidak bisa dielakkan ya, karena memang dia menunjukkan satu pengertian, yaitu pengertian tolak. Walau min ajami lan sanajan saking walau min ajami lan sanajan saking yang bangsa ajam, walaupun dari orang yang dibuat di luar Arab, yang namanya tolak mah anggar sarua. Arafa kang rusak ajami anahu satemene mustaqut tolakin iku maudhu'un kang den salehaken. Sanajan anu ngomong teh orang luar Arab ajam teh, tapi si eta ajam teh tahu bahwa lafaz tadi digunakeun pikeun tolak ya. Iku maudhu'un kang den selehakeun li hilli ismatin nikahi maring mudari ikatan pernikahan. Walaupun yang mengucapkannya itu orang ajam yang mengetahui bahwa lafaz itu maudhu' digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Au bu'dihi atau anha, au bu'dihi atau anha, au bu'dihi atau anha saking ma'tumun ala hilang isbanya au arafa anna hadha lafzul mawdu' li bu'dihi au li bu'dihi atau au bu'dihi atau ngadohakan siwang anha sakin gitu. Anha sakin ay an jauh jatihi karena jauh Espino hana mungkin ya au bu'dihi atau adohe siwang maudhu'un li bu'dihi atau adohe si jauh anha saking jauh atau kata-kata itu, perkataan itu maudhu'un digunakan li bu'dihi an jauzatihi untuk menjauhkan dia dari istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ya'rif lan sanajan ora weruh sapa si jauh, lan sanajan ora weruh sapa si jauh makna ing maknane nata maknane mustaqil tolak. Sanajan teu apaleun makna asli nama, tapi apal bahwa itu suka digunakan untuk menceraikan. Sama makna dala ya mustaqil tolak al asliyah kang asli dan al asliyah dibaca patah. Kama kaya barang abta kang awe fatwa bi kelawan mak sapa syekhuna guru kita. Wa firaqin lan firaq. Mana contoh segot soreh teh seperti lafaz tolak. Kemana lagi? Wa firaqin lan lafaz firaq. Firak bahasa kita juga firak kan. Neng kunaon nangis difirak si akal difirak. Pasti ngerti difirak walaupun orang ajam. Wasirahin lan sirah, dia pasrah tuh diserahkan abdi teh ku si akang teh
Serah-serah itu berarti apa? Tolak keneh. Nah, itu ketiga lafaz tadi ada lafaz yang soreh di dalam tolak. Kenapa dikatakan soreh jelas dan tidak mengandung makna yang lain? Ditakarruriha karena walan waline iya fi mustaqil tolakin firokin lan siro, karena wala walike karena wala waline mustaqil tolak firok lan siro fil qur'ani di dalam Al-Quran, karena lafaz itu sudah berulang-ulang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka disebut ada syahwat sore jelas. Ada hati-hatinya ulah sembarangan ngomong telak apa majikan sana jeung sak kuhul nage ya kawin satuan jeung teh uya nanti keur sakit sarewe yang geus bae gitu. Bila perlu selemutan gitu. Jadi jangan kalau benci sama istri jangan sampai ada kata-kata tolak. Membanding mengkal pisan wis lah mending keluar ya. Mancing, ngopi, laki mah gitunya ngojek sana. Jangan sampai keluar bahasa-bahasa itu, karena kalau bahasa yang tiga keluar, mana yang tiga teh tolak, sirok dan sirok itu ceritanya saja. Ceritanya bedanya gimana? Ya udah langsung tertolak. Katolak tuka kalapat tolak tuka wa farok tuka wa sarrah tuka. Ya kalapat tolak tuka, saya mentolak engkau. Ya. Wa sarrah tuka, dan saya menserahkan engkau. Au jauzati atau jauzainsun. Tolak tu jauzati, saya mentolak istri saya. Atau tolak tuka maka. Contoh lain wa anti tolikun lan kalafaz anti tolikun anti utai sirawado niku tolik kangka tolak. Au mutolak wa bisa di dalam al maftuha, kalau mendentah di dalam al maftuha kemudian baca fathah. Wa mufaraqatun ay wa anti mufaraqatun janab anti mufaraqah. Engkau dipira, aduh ucapan yang bagaikan petir di siang hari, sakitnya itu sampai masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Wa musarrohatun ay anti musarrohatun ama masadiruha, anapun utai piro-piro masdare kabeh. Anapun utai piro-piro masdare kabeh iku pakinayatun maka kinaya. Contohnya mana? Anti tolakun. Eta mah tolakun mah adalah sebat masdar. Maksudnya karena kinaya. Au firokun au sarohu tanbihun wallah.